Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh penonton dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pertemuan kita yang ke-8 ya dari Majelis Syahrul Ramadan. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang ke-7 itu sudah kita sampaikan tentang Al-Majlisul Khamis, majelis yang kelima dari Majelis Syahrul Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Itu sudah kita bahas ya terkait dengan fadlu tilawatil Quran ya, fadlu tilawatil Quran wa anwa'uha ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran dan juga bentuk-bentuknya atau macam-macam dari tilawah itu sendiri. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga bahwa tilawah itu tilawatani kan, tilawatun hukmiyatun wa tilawatun lafziyatun. Tilawatun hukmiyah itu kata Syekh adalah kita membenarkan berita-berita dalam Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan. Itu namanya tilawatun hukmiyah, hukumnya. Nah begitu kan. Yang berikutnya yang kedua adalah tilawatun lafziyah, membaca lafaznya. Yang sering kita katakan qiraatuhu, membacanya. Banyak sekali nas ya, teks-teks Al-Quran, teks sunnah yang dibawakan di sini terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ya, apakah secara keseluruhan atau beberapa surat atau bahkan ayat. Nah, ya, itu sudah kita bahas satu hadis yang dijelaskan oleh Syekh dalam riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dia belajar Al-Quran, dia tidak mencukupkan dirinya saja paham Al-Quran, tapi wa'allamahu, juga mengajarkan Al-Quran tersebut. Dalam Sahihaini Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia yang lagi baik. Ya. Kemudian dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia yatata'ta, terbata-bata di dalam membaca tersebut, tetapi dia syaqun lahu. Syaqun wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Sementara dia merasa kepayahan, merasa kesulitan, merasa kesusahan, maka baginya 2 pahala. Ya, 2 pahala itu, pertama pahala membaca Al-Quran itu sendiri, yang kedua pahala karena kesusahan, kepayahan dan kesulitan yang ia rasakan, yang ia hadapi saat membaca Al-Quran tersebut. Makanya ini sebuah keutamaan yang besar bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang bisa membaca Al-Quran dan memang melakukannya gitu. Banyak kita nggak bisa baca Al-Quran, kenapa? Banyak kita yang nggak mau baca Al-Quran karena nggak bisa gitu. Memang nggak bisa baca Al-Quran. Ini sungguh aib besar ya bagi kita semua. Jadi kalau ada para pemirsa Salam TV yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan malu untuk belajar. Jadi panggilkan guru, nggak apa-apa, mulai dari Iqra dulu. Mungkin kalau sekarang Iqra ya, dengan metodenya banyak sekali sekarang ini, bukan hanya Iqra aja. Kalau dulu metode saya waktu itu metode alif-alifnya gitu. Alif-alif pun oke, alif bawah A, alif depan U, alif DTA gitu kan. Alif bawah I, depan U, A, I, U gitu. Itu Masya Allah ya, sampai sekarang teringat bagi kita itu. Apalagi dulu guru ngajinya itu kejam ya, kalau salah kita dipukul. Dan ternyata itu membekas dan itu ternyata memberikan efek yang baik ya. Guru kejam itu kalau pada tempatnya itu sangat bagus gitu. Ya. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan penjelasan Syekh berikutnya. Wa fi sahihaini aidan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam kitab 2 sahih, di dalam sahihaini maksudnya Bukhari dan Muslim juga, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matsalul atrujjah, rihuha thayyibun
wa ta'amuha thayyibun. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamarah la riha laha wa ta'amuha hulwun. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, matsalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, perumpamaan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an. Matsalul atrujjah, ya, seperti jeruk sitrun. Jeruk sitrun ini semacam buah, ya. Jeruk ini kan jeruk yang sitrun itu maksudnya buah jeruk yang sangat wangi gitu ya. Di sini dijelaskan rihuha thayyib, itu baunya wangi, wa ta'amuha thayyibun, rasanya enak. Itu dia. Ini perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Qur'an, seperti masalul atrujjah. Atrujjah itu tadi tuh buah, kalau di Indonesia kan jeruk sitrun ya. Mungkin seperti tidak jauh beda mungkin dengan jeruk-jeruk sekarang ini, tapi tentu jeruknya ini spesial. Jadi mungkin namanya aja mungkin sama gitu kan. Tapi ini bentuknya indah ya, kemudian juga rihuha thayyib, baunya sedap, semerbak, wa ta'amuha thayyibun. Ya, ini rasanya manis, rasanya enak gitu ya. Jadi dari penampilannya sudah oke ya. Ini bentuk buah, ya, buah yang sangat wangi. Rasanya enak. Itu perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsali tamrah, itu seperti buah tamar, buah korma. La rihalaha wa ta'amuha hulwun, enggak ada baunya tapi rasanya enak, manis. Ya kan? Jadi Anda mau buah sitrun, jeruk sitrun tadi atrujjah atau tamar gitu. Ya tentulah kita mau seperti atrujjah tadi yang kata Nabi rihuha thayyibun wa ta'amuha thayyib kan. Baunya enak, semerbak, wangi ya, rasanya pun enak. Kalau tamar itu korma ya, korma. Itu baunya enggak ada memang. Enggak berbau dia. Tetapi manis-manis. Itu mukmin yang enggak baca Al-Qur'an. Tapi yang baca Al-Qur'an Masya Allah itu seperti buah atrujah tadi ya. Wa fi sahih Muslimin an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam sahih Muslim, kalau tadi Bukhari Muslim, ini sahih Muslim saja. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menjadi penolong siapa yang membacanya. Allahu akbar. Jadi kalau kita ingin memiliki penolong, deking lah begitu kira-kira ya, di hari kiamat kelak rajinlah kita membaca Al-Qur'an. Apalagi kalau kita membaca di bulan Ramadan. Masya Allah ya, itu luar biasa. Kita membacanya adalah ibadah, sedang kita pun dalam keadaan ibadah. Kenapa kita ibadah? Ya sedang berpuasa. Begitu ya. Jadi ini hadis-hadis ya yang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an secara umum, secara menyeluruh ya. Mulai dari hadis Bukhari tadi, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu ya. Kemudian juga tadi itu perumpamaan mukmin ya. Kemudian iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini semuanya nas-nas dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Qur'an secara umum ya, keseluruhannya begitu. Kemudian wa fi sahihi Muslimin aidan an Uqbah ibni Amirin, di dalam sahih Muslim juga dari Uqbah ibni Amirin, dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala yaghlu ahadukum, apakah tidak pergi salah seorang kalian ilal masjid, ke masjid, fayata'allamu au fayaqra ya, apakah salah seorang kalian tidak pergi ke masjid, fayata'allamu, lalu dia mempelajari Al-Qur'an, au fayaqra, atau dia membaca ayataini min kitabillahi azza wa jalla, atau dia membaca dua ayat dari kitab Allah azza wa jalla, khairun lahum min naqataini, itu lebih baik baginya daripada dua naqah, dua onta. Wa thalathun khairun lahum min thalathin, dan tiga ayat lebih baik baginya daripada tiga onta. Wa arba'un khairun lahum min arba'in, dan empat onta ya itu lebih baik baginya daripada empat ayat lebih baik baginya daripada empat onta. Wa min a'dadahunna minal ibil, ya, dan dari jumlah-jumlah yang banyak dari onta. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca ternyata itu lebih baik ya. Ternyata itu akan semakin baik daripada kita mendapatkan onta gitu. Dapat onta baik enggak?
baik, onta mahal. Ya. Tapi ternyata Masya Allah dengan kita membaca Al-Quran itu lebih baik daripada onta lagi. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi ini semuanya hadis-hadis memotivasi kita, merangsang kita, mendorong kita untuk kiranya kita rajin ya, rajin membaca Al-Quran. Ya, afala yaghdu ahadukum, apakah tidak salah seorang kalian pergi ke masjid lalu dia mempelajari Al-Quran atau membacanya 2 ayat, ya, min kitabillah, dari kitabullah azza wa jalla, itu lebih baik daripada 2 onta, dan 3 lebih baik bagian daripada 3 onta, 4 lebih baik daripada 4 ayat lebih baik bagian daripada 4 ayat. 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 onta. Ya. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan banyak lagi bilangan-bilangan mereka dari onta. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, itu keutamaannya akan lebih besar, dan itu lebih baik daripada onta. Ya tentu orang akan lebih milih onta kan. Artinya ini keutamaannya besar. Onta aja udah ini gitu, udah enak gitu kan. Udah kita nyaman ya, kita udah bangga, udah senang gitu dapat onta. Ini apalagi katanya ayat ini yang kita baca ini lebih baik daripada onta lagi. Subhanallah. Jadi ini tentu semakin kita ini semakin termotivasi hendaknya, semakin rajin ya kita membaca Al-Quran. Jangan pernah lewat waktu kita tanpa kita membaca Al-Quran. Wa fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari ya kitab Allah tersebut, illa nazalan ya, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalan alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyadhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka pun akan disebut-sebut oleh Allah azza wa jalla di sisi orang-orang yang, di sisi makhluk-makhluk yang dimuliakannya, itu siapa? Para malaikat. Ya, jadi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran ini keutamaannya luar biasa kan, dengan amal yang sedikit banyak kali dapatnya dia. Yang pertama dia akan diturunkan ketenangan, dia akan diliputi oleh kasih sayang Allah azza wa jalla, dia akan dinaungi oleh malaikat, dan Allah pun menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Jadi amal yasir wal ajr kabir gitu. Sedikit pekerjaannya ringan gitu, baca Al-Quran tok. Tapi Masya Allah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu al-Quran fawalladhi nafsi biyadih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu al-Quran, ya, ulang-ulangilah oleh kalian Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang berada di tangan Allah, lahu asyaddu tafallutan, bahwa Al-Quran itu lebih cepat lepasnya dari minal ibil, daripada onta, fi uquliha, di tali kekangnya. Artinya Al-Quran ini segera kita untuk rajin kiranya kita murojaah istilahnya. Ta'ahadu Al-Quran, selalulah kalian ulang-ulangi Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang ada di tangannya, tangan Allah azza wa jalla, lahu asyaddu tafallutan, Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat perginya daripada onta di tali kekangnya. Gitu. Jadi artinya kita hendaknya lah selalu ya untuk bagaimana memurajaahi, bagaimana mengulang Al-Quran. Ya kalau nggak kita bisa pun menghafal, minimal kita rajin baca gitu. Ini baca udah nggak bisa, menghafal juga nggak mau gitu kan. Apalagi yang mau diharapkan dari dia gitu. Jadi udah cukup semua gitu ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi ta'ahadu Al-Quran, rajinlah kalian membaca Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi jiwaku dan tangannya, tangan Allah azza wa jalla, lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uqaliha. Ya, karena Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta, fi uquliha. Artinya uqul itu adalah di tali kekangnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum nasitu ayatan kaita wa kaita bal hiya nusi bal huwa nusiya rawahu muslimun wa dzalika anna qawlahu nasitu qad yush'iru bi adamil mubalati bima hafidha min al-Qur'an hatta nasiyahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kita sudah menjelaskan sebelumnya tadi ya tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ta'ahadu al-Quran, rajinlah kalian mengulangi Al-Quran, fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi jiwaku di tangan Allah, lahu asyaddu tafallutan, bahwa Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada ontak, fi uquliha, di dalam tali kekangnya. Ya, artinya kita butuh selalu untuk murajaah dan menjaga hafalan itu. Kalau enggak nanti kita bisa kehilangan. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang kalian mengatakan, ya, janganlah salah seorang kalian mengatakan nasitu ayatan, aku lupa satu ayat, kaita wa kaita, ayat begini dan ayat begitu. Bal huwa nusiya, bahkan dia itu dilupakan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang kalian mengatakan aku lupa ini ayat ini, aku lupa ayat ini. Begitu. Bal huwa nusiya, bahkan dia dilupakan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa dzalika, hal demikian itu, anna qaulahu, bahwa perkataan dia nasitu, bahwa perkataan dia tadi dalam hadis kan enggak boleh kita mengatakan nasitu, aku lupa. Qad yushiru, itu mengesankan, terkadang mengesankan bi adamil mubalah, dengan itu mengesankan, ya, dengan tidak ada perhatian bima hafizah, dengan yang telah dia hafal minal Al-Quran hatta nasiyahu, sehingga dia pun melupakannya. Jadi nggak boleh kita bilang nasitu gitu, aku lupa, ya, aku lupa gitu. Jangan melupakan, aku lupakan ayat, aku lupa ayat ini, lupa ayat itu, jangan. Kenapa? Karena kata-kata nasitu, aku lupa ayat, itu terkadang mengesankan, ya, mengisyaratkan begitu, menunjukkan bahwa dia ada bil mubalah, nggak peduli, nggak perhatian dengan Al-Quran, terlebih dengan apa yang sudah dihafalnya dari Al-Quran, sehingga dia lupa gitu kan. Jadi memang hadis ini dengan hadis yang sebelumnya ada kaitannya. Di awal tadi disampaikan rajinlah kalian mengulangi Al-Quran, karena lebih lepasnya itu lebih cepat daripada ontak, kan gitu. Kemudian janganlah kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu, jangan, bahkan dia katakan dilupakan. Karena memang dengan kata-kata saya lupa itu menunjukkan bahwa ada yang mubalah, nggak peduli, nggak perhatian dengan yang dia baca, dengan yang dia hafal, ya, dari ayat-ayat Al-Quran hatta nasiyahu, sehingga dia pun melupakannya gitu. Ya, jadi bagaimana Pak Ustadz kalau kita lupa ayat, kita katakan ansanihi syaitan, setan melupakan, setan membuat aku lupa ayat tersebut. Ansanihi syaitan, ya, setan membuat aku lupa ayat tersebut. Gitu ya, boleh, ya. Makanya kita berusaha ya untuk menjaga hafalan kita, ya. Karena memang kalau orang sudah sampai derajat menghafal, berarti kan bukan sekedar membaca lagi gitu kan. Gitu. Ya, bagi kita barangkali yang masih derajatnya membaca, nggak apa-apa, pertahankan, minimal kita rajinlah membaca Al-Quran itu. Jangan sampai kita lewat ya sepekan, kita tanya, akhi, ukhti, anta atau anti, kapan terakhir baca Al-Quran? Oh, setahun yang lalu Pak Ustadz. Ini aib. Ya. Jangan begitu. Minimal, kapan terakhir baca Al-Quran? 1 jam yang lalu Pak Ustadz. Atau tadi pagi Ustadz. Atau minimal dia jaraknya dekat lah gitu. Jangan sampai kita tanya, akhi, ukhti, kapan terakhir baca Al-Quran? Setahun yang lalu. Ya Allah. Berarti 1 tahun ini nggak dibukanya mushafnya. Mungkin mushafnya pun dia nggak tahu di mana, ya kan. Begitu. Jangan sampai seperti itu, ya. Artinya ini hadis-hadis ini mendorong kita ya untuk bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa memang kita menghafal juga gitu. Kalau bisa kita menghafal Al-Quran, kita bisa hafal 30 juz. Ini keutamaannya besar, ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka dengan dia membaca itu,
Membaca satu huruf itu hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan bisa dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif lam mim itu harfun, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Rahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Luar biasa. Jadi alif lam itu udah dianggap 3 gitu, enggak dianggap 1, ya. 3, Masya Allah. Satu kebaikan dibalas 10 gitu. Jadi kalau kita baca, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim itu saja umpamanya, itu 19 ayat. Kalikan berarti 190 kebaikan gitu kan. Masya Allah itu. Ya, dan itu bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar lagi, bisa nanti 700 kan, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa nggak ada ruginya kita baca Al-Quran. Yang rugi itu kalau kita nggak baca itu. Ini kadang-kadang kita semangat membaca WA, baca Facebook, baca Twitter, baca Instagram, Masya Allah. Semangatnya 45 gitu. Semangat juang gitu. Terakhir baca Al-Quran ngantuk. Atau nggak bisa, ini paling kita sedihkan. Ya. Jadi tentu dengan kita bicara seperti ini panjang lebar terkait dengan teks-teks hadis Nabi SAW, maka hendaklah ini semakin menambah kita bersemangat. Ya, untuk bagaimana kita bisa bukan hanya sekedar membaca kita, tapi kita sudah bisa mulai untuk bisa juga menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wa anhu radhiyallahu anhu aidan annahu qala, dan darinya juga, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhonya, annahu qala, bahwa dia mengatakan, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Faqbalu ma'dubatahu, maka terimalah hidangan Allah ini mastata'tum, semampu kalian. Inna hadzal Qur'an hablullahi al-matin wan nurul mubin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hablullah, ya. Hablullah itu tali Allah Azza wa Jalla yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Wa nurul mubin, dan cahaya yang nyata, cahaya yang jelas. Wa syifaa'un nafi', penyembuh yang bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bihi, pemeliharaan dan penjagaan bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan kesuksesan dan keselamatan bagi siapa yang mengikuti Al-Quran. La yazighu fayustatab, dia tidak menyimpang, ya, fayustatab, lalu dia dicela. Wala yu'awwaju, wala yu'awwaj, dan dia tidak bengkok, fayuqawwam, dan dia tidak dibengkokkan lalu diluruskan. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan habis keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wala yakhlaqu min kathrati tardad, dan tidak akan usang dia dari banyaknya kita membaca. Ya, utluhu, maka bacalah ia. Fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi kulla harfin asyra hasanat. Maka bacalah Al-Quran itu, maka sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian pahala setiap kalian membacanya. Kulla harfin, setiap huruf, asyra hasanat, 10 kebaikan. Ama inni la aqul alif lam harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, rahul Hakim. Ama inni, sesungguhnya aku tidak mengatakan alif lam itu huruf, tetapi alif itu huruf, satu huruf, walam satu huruf, dan mim satu huruf. Rahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi ini, ya, pernyataan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Hakim ini disebut dengan hadis mauquf, ya. Hadis mauquf, kenapa? Karena beliau menyatakan. Dan pernyataan beliau ini kan senada sesungguhnya dengan hadis Nabi SAW itu tadi, man qara'a harfan min kitabillah. Hanya beliau mengatakan di awal itu, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, ya, sesungguhnya ini adalah hidangan Allah, maka terimalah hidangan Allah ini mastata'tum, semampu kalian. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin, ikatan Allah yang kuat. Wa nurul mubin, cahaya yang jelas. Wa syifaa'un nafi', dan penyembuh yang bermanfaat. Ya, ismatul liman tamassaka biha, pemeliharaan bagi siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa najatul liman ittaba'ahu, dan keselamatan bagi siapa yang mengikuti Al-Quran. La yazighu fayustatab, dia tidak bengkok, dia tidak berpaling, ya, tidak menyimpang, fayustatab, lalu dicela gitu. Al-Quran tidak ada yang menyimpang di situ, tidak ada penyimpangan di situ. Wala yu'awwaj, dan tidak bengkok, fayuqawwam, lalu dia diluruskan, enggak. Dia udah lurus kian. Wala tanqadi ajaibu, dan tidak akan pernah habis keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wala yakhlaqu min kasrat tardad, dan tidak akan usang dengan banyaknya kita bolak-balik dibaca gitu. Enggak akan ada bosannya kita. Beda kan dengan buku, kita baca udah sekali dua kali udah bosan baca itu aja, enggak. Tidak akan pernah timbul perasaan seperti itu. Masya Allah, ya, kalau kita baca Al-Quran.
Utluhu, bacalah Al-Quran itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Fa innallaha ya'jurukum. Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada kalian. Ala tilawatihi, karena membacanya. Kula harfin asyarah hasanat. Setiap huruf 10 kebaikan. Ama ini, adapun aku, sesungguhnya aku la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Al-Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwani, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi fadailu qiraatil Quran. Inilah keutamaan membaca, keutamaan membaca Al-Quran. Wa hadza ajruhu liman ihtasaba al-ajra min Allah wa ridwan. Ini pahala ini diberikan kepada orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Ini tentu orang-orang yang melakukan ini memang ikhlas karena Allah gitu. Dia mengharapkan pahala dan hanya dari Allah Subhanahu. Ujurun katsiratun li a'malin yasiratin. Ini pahala yang sangat besar terhadap amalan-amalan yang sangat kecil. Jadi kan amalannya yasirah gitu kan. Amalannya kecil aja gitu. Tapi pahalanya ini Masya Allah kabiratun. Itu sangat besar. Fal maghbunu man farrata fihi. Maka orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang menyepelekan terhadap Al-Quran. Itu orang yang tertipu, ya. Maghbun itu tertipu, ya. Orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Wal khasir, dan orang yang rugi, man fatahu ribhu. Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan keuntungan. Hina la yumkin talafihi, ketika tidak mungkin untuk diambil kembali. Artinya keuntungan, ya, dia membaca Al-Quran itu besar, tapi dia tidak mempergunakannya. Lewat begitu aja kan. Waktu-waktunya habis tanpa diisi dengan membaca Al-Quran. La yumkin talafihi, nggak mungkin dibalikkan lagi kan. Karena memang waktu yang paling yang sudah lewat ini nggak bisa balik lagi ke kita. Jadi nggak ada istilahnya mesin pemutar waktu, itu nggak ada ceritanya itu. Ya. Jadi kalau kita sudah lewat waktu kita, terbuang dengan sia-sia tanpa kita isi dengan tilawah Al-Quran, ya udah lewat, keuntungan udah lewat. Makanya saya katakan, jangan sampai ada satu hari ya kita tanpa bacaan Al-Quran. Harus ada. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun tugas kita, ya usahakan. Satu ayat nggak masalah, 2 ayat nggak masalah. Penting dibaca Al-Quran. Wa hadhil fadailu syamilatun jami'il Quran. Inilah keutamaan-keutamaan yang meliputi semua Al-Quran. Secara umum begitu, ya. Nanti akan ada penjelasan berikutnya, maksud saya di sini tentang beberapa surat atau ayat tertentu. Jadi ada keutamaan umum, ada keutamaan khusus. Keutamaan khusus untuk beberapa ayat atau surat, ya, dalam Al-Quran. Wa qad waradatis sunnatu bi fadaili suwarin muayyanah, dan telah datang di dalam sunnah tentang keutamaan beberapa surat tertentu, mukhassasatin, yang khusus, ya. Jadi ada, kata beliau, ada sunnah, ada hadis, ya, yang menjelaskan tentang fadail suwar, yaitu keutamaan surat-surat muayyanah yang tertentu, ya, mukhassasatin, yang khusus, ya. Jadi tidak artinya keutamaan umum itu ada, itu sudah jelas semua ada gitu kan. Tapi ada yang dia keutamaan umumnya ada, khususnya ada lagi. Ya. Pamintil kasuwari suratul Fatihah. Maka di antara surat itu yang kita tahu ada jumlah 114 surat, ya. Maka di antara yang 114 itu suratul Fatihah. Ada satu surat memiliki keutamaan spesial yang khusus setelah dia memiliki keutamaan umum, adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Saya kira semua kita hafal ya surah Al-Fatihah. Anak kecil, orang tua, hafal kita semua. Fa fi sahih Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu, berkata kepadanya, "Lau 'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an." Aku akan mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi SAW mengatakan ini kepada siapa? Sa'id bin Al-Mu'alla. Ya. Qauluhu lau 'allimannaka a'dhama suratin fil Quran. Aku akan mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wa hisabu al-mathani, itu 7 yang berulang. 7 yang berulang kan? Kenapa 7 berulang? Karena diulang-ulang terus dalam sholat, minimal 17 kali.
Baik para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita jeda sejenak ya, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat berkemsi. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kata Nabi SAW kepada Abi Sa'id ibn al-Mu'alla tadi, la'u'allimannaka a'dhama suratin. Aku akan mengajarkan kepada kamu a'dhama suratin. Itu surah yang paling agung fil Quran, dalam Al-Quran. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wahya as-sab'u al-mathani, dia adalah 7 yang berulang. Sebagaimana saya sampaikan, dia berulang-ulang setiap saat kita baca kan, minimal 17 kali sehari semalam, minimal itu. Wal Qur'anu al-'azim alladzi utituhu, dan kata Nabi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah sab'u al-mathani. Itu 7 ayat yang berulang. Wal Qur'anul 'azim, dan Al-Qur'an yang mulia, yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberikan oleh Allah kepadaku. Alladzi utituhu, yang aku diberikan akannya. Artinya Al-Qur'an, surah Al-Fatihah ini kata Nabi SAW, wahya sab'ul mathani, 7 yang berulang ya. Kemudian Al-Qur'anul Azim, dia adalah Al-Qur'anul Azim alladzi utituhu. Dia adalah Al-Qur'an Azim yang aku diberikan hal tersebut ya. Ini luar biasa nih surah Al-Fatihah ini ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa min ajli fadilatiha kanat qira'atuha ruknan bis salati la tasihhu as-salatu illa biha. Oleh karena besarnya keutamaan surah Al-Fatihah itu adalah membacanya itu rukun dalam salat. Rukun dalam salat. Enggak ada satu surat pun dalam Al-Qur'an yang dijadikan ya rukun kan, kecuali hanya surah Al-Fatihah. La tasihhu as-salatu illa biha, tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Besar sekali keutamaannya kan? Menjadi rukun dalam salat. Kita tahu salat adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung setelah syahadataini, ya. Jadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi siapa-siapa yang tidak membaca Fatihah Kitab, yaitu Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihil Kitab fa hiya khidajun yaquluha thalathan. Barang siapa yang sholat satu sholat, barang siapa yang melakukan sebuah sholat gitu, satu sholat, lam yaqra fiha, dia tidak membaca dalam sholatnya bi Fatihil Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya tersebut, fahiya khidajun, maka dia itu orang yang kurang, sholatnya kurang ya. Yaquluha thalathan, dia mengatakan 3 kali. Nabi SAW mengatakan 3 kali ya. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara'a hadzal imam faqala iqra' biha fi nafsik. Al-hadits rawahu Muslimun. Faqila li Abi Hurairah, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami ini berada di belakang imam wahai Abu Hurairah, bagaimana kami membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah sedangkan imam kami membacanya? Faqal iqra' biha fi nafsik, bacalah ya dalam dirimu, dalam hatimu gitu. Al-hadits rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang perlu kita sampaikan ya, terkait dengan membaca Al-Fatihah, kalau itu di sholat-sholat jahriyah. Memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan membaca Al-Quran ketika imam sholat jahriyah. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan gugur Fatihah si makmum. Kenapa? Karena dia sibuk dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan imam. Ya, jadi ada yang begitu berpendapat. Ada yang lain tidak, tetap dia membacanya. Ya, tetap dia membaca surah Al-Fatihah tersebut. Ya. Jadi ini luar biasa, menunjukkan bahwa keutamaan surah Al-Fatihah setelah dia keutamaan umum kan ada, ya.
Yaitu apa? Setiap orang baca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 10 bahkan bisa lebih. Kan begitu kebaikan. Ini ditambah lagi keutamaannya. Itu kata Nabi tadi. Wasabul mathani, 7 yang berulang. Wal Quranil azim alladzi utituhu, dan Al-Quran Al-Karim yang aku diberikan akannya. Ini luar biasa Al-Quranul Karim. Ya. Maka kalau kita lihat juga penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya Al-Quran berbicara tentang itu semua kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pada akhirnya begitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu pula kami minta tolong. Ya. Jadi ini luar biasa nih ayat surat Al-Fatihah ini. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa minas suwari al-mu'ayyanah suratul Baqarah wa Ali Imran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat yang ditentukan, artinya surat yang memiliki keutamaan juga, surat-surat mu'ayyanah yang tertentu gitu ya, di antara surat-surat yang tertentu ada surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Suratul Baqarah wa suratul Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kedua surat ini. Apa kata beliau? Iqra'u Zahrawaini. Bacalah oleh kalian Zahrawaini. Apa itu Zahrawaini? Zahrawaini Al-Baqarah wa Al-Imran. Zahrawaini itu adalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ali Imran, ya. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghumamatani au ghayayatani. Bacalah bacalah Zahrawaini, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka sesungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani. Karena sesungguhnya akan datang keduanya ini pada hari kiamat seperti dua awan. Dua awan. Au ka'annahuma firqanin min tairin, atau keduanya itu seperti segerombolan dari burung. Sawafa yang berbaris. Tuhajjani an ashabihima, yang memberikan pembelaan, yang kedua yang memberikan pembelaan kepada yang membacanya. Allahu Akbar. Ya, Iqra surat Al-Baqarah. Bacalah kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, mengambil surah Al-Baqarah itu keberkahan. Wa tarukaha hasratun, dan meninggalkannya adalah kerugian. Ya, penyesalan. La yastati'uhal batalah. Ini yakni sahara, tidak akan mampu ya sihir memasuki atau mengganggu ya orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ini keutamaan besar. Roh Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ini luar biasa ya. Tadi Al-Fatihah udah, kemudian berikutnya apa? Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini menunjukkan keutamaan spesial yang khusus. Setelah disebutkan keutamaan umumnya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ada keutamaan khusus, ada keutamaan umum. Dan keutamaan umum semuanya pasti kena kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ada keutamaan khusus tambahan di atas keutamaan umum itu. Ini tadi keutamaan umumnya udah selesai kan. Satu ayat, satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Keutamaan khususnya ini ternyata kelak pada hari kiamat, dua surat ini, Zahrawaini ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, itu akan datang seperti kelompok yang seperti sejumlah burung yang berbaris yang akan memberikan pembelaan kepada siapa yang membaca keduanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, bacalah oleh kalian Al-Baqarah, mengambil Al-Baqarah itu keberkahan, meninggalkannya kerugian, penyesalan. La yastati'uhal batalah, tidak akan mampu sihir mengganggu orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal baita alladhi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan masuk di dalamnya syaitan. La yadkhuluhu syaitan, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ini keutamaan lain. Rawahu Muslim, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemudian dikatakan wadzalika li anna fiha ayatul kursi, karena memang dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat kursi. Ayat kursi itu kan terdapat di ayat 255 kan. Ya, kita tahu bahwa jumlah ayat dalam Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah itu 286 ayat, 286. Dan satu ayat yang disebut dengan ayat kursi itu terdapat di ayat yang ke-255. Ya.
Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man qara'aha fi lailatin lam yazal alaihi min Allah hafizun wa la yaqrubu syaitanun hatta yusbih. Dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sah gitu ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'aha, bahwa barang siapa yang membacanya, membaca ayat kursi itu fi lailatin, di malam hari, lam yazal alaihi, senantiasa dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrubuhu syaitan pun enggak akan mau mendekat kepadanya. Hatta yusbih, sehingga datang waktu pagi gitu. Masya Allah. Jadi kalau Anda membaca surah Al-Baqarah, ayat kursi maksud saya, ya, itu keutamaannya spesial lagi. Apa itu keutamaannya? Dia akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah sampai pagi hari dia. Dan syaitan enggak akan mau dekat sama dia. Allahu Akbar, ya. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril qala wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha babun qad futiha minas sama ma futiha qattun. Qala fa nazala minhu malakun fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala abshir bi nuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatimus suratil Baqarah, lan taqra bi harfin minhuma illa utitahu, rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas, anna Jibril, bahwa Jibril Jibril mengatakan wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza babun, wahai Muhammad, ini pintu, qad futiha minas sama, dibuka dari langit. Ini pintu dibuka dari langit ini. Ma futiha qattun, yang belum dibuka sebelumnya. Ya enggak pernahnya ini pintu ini dibuka gitu. Lalu dibuka waktu itu. Qal fa nazala minhu malakun, maka ada turun malaikat dari pintu tersebut. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu malaikat itu mengatakan, absyir, bergembiralah engkau, binuraini, dengan dua cahaya. Qad utitahuma, sudah diberikan kepadamu dua cahaya tersebut. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang keduanya itu belum diberikan kepada seorang nabi sebelum engkau. Apa itu? Fatihatul Kitab, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah maksudnya. Wa khawatimus suratil Baqarah, dan penutup daripada surah Al-Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma, engkau tidak akan membaca salah satu huruf dari keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan juga khawatim suratil Baqarah, illa utitahu, kecuali engkau akan diberikan permintaanmu semuanya. Hadis riwayat dari Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ini keutamaan tersendiri lagi kan. Jadi keutamaan membaca ayat kursi. Kita tahu ayat kursi ini begitu sangat besar ya, luar biasa keutamaannya. Dari setan nggak akan mau dekat dan dia akan dijaga oleh Allah kalau dia membacanya di malam hari sampai pagi hari. Kalau dia membacanya pagi hari akan dilindungi oleh sampai sore hari. Ya. Kemudian kata Nabi SAW tadi, Jibril datang lalu memperlihatkan kepada Nabi pintu sudah dibuka ke langit, ya, dan belum pernah dibuka pintu itu. Ada malaikat yang datang mengabarkan kepada Nabi, wahai Nabi, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Sudah diberikan kepadamu, yang dua cahaya itu enggak diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Yaitu apa? Fatihatul Kitab dan penutup daripada surah Al-Baqarah. Yang enggak engkau akan baca, engkau tidak membaca satu huruf dari keduanya, yaitu Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah, illa utitahu, kecuali engkau akan diberikan nikmat atau diberikan kepadamu semua permintaanmu. Hadis riwayat Al-Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Minas suril muayyana fil fadilah, di antara surah yang ditentukan memiliki keutamaan adalah surah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Tapi Sahih Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fiha, berkata ya padanya tentang surah Al-Ikhlas itu. Apa? Walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi jiwaku berada di tangan Allah, ya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Allahu akbar. Sepertiga Al-Qur'an, ikhwan, ya, sepertiga Al-Qur'an. Padahal suratnya pendek ya, hanya beberapa ayat saja, tapi ternyata mampu menyamai sepertiga Al-Quran. Walaysa ma'na kauniha ta'diluhu fil fadilah annaha tujzi'u minhu. Bukanlah maknanya bahwa dia sama sepertiga, ya, menyamai dalam sebuah keutamaan, bahwasanya surah Al-Ikhlas itu mencukupkan Al-Quran semuanya, enggak.
Walaupun memang disebutkan 3 kali kan, apa namanya sepertiga gitu kan. Ketika orang membaca 3 kali berarti kan genap dia sudah membaca Al-Quran. Sepertiga kan jadinya satu bulat gitu kan. Tapi itu tidak katanya. Ya, bukan berarti bahwa ketika menyamai ya dalam satu keutamaan bahwa dia cukup, bahwasanya dia itu cukup mencukupi dari Al-Quran, tidak demikian. Ya. Tentu secara umum kita katakan bahwa surah Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang besar dan dia sama dengan sepertiga Al-Quran. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.